Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu dalalatin finnar. Wabil khusus Majelis Ta'lim Al-Hilya Rumil yang semoga Allah selalu istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pribadi berdoa buat jamaah sekalian. Insya Allah semuanya dibaguskan imannya oleh Allah, dirapikan agamanya dan diberikan kesehatan untuk selalu bisa menuntut ilmu. Derajat terangkat dengan belajar tentunya, betul? Ya, ketahuilah bahwa hidup ini memang ujian. Sering kita gunakan bahasa bahwa hidup ini mewarnai bukan diwarnai. Ya. Mungkin dia sehat, mungkin dia sakit, mungkin dia sukses, mungkin dia gagal, atau apalah dalam kehidupan yang mereka rasa. Tapi fitrah diri tercipta untuk ibadah itu jangan berubah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang jangan dilupakan gitu loh. Yang kita pertontonkan karena ketika hadis qudsi Nabi sampaikan kullu amal ibni adam lahu, bahwa setiap ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Itu bukan sesuatu yang main-main. Ya. Bahkan mulianya Allah itu kan membuat manusia ini mendapatkan manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Ya, makin baik agamanya, makin mulia penjagaan Allah kepada dia gitu loh. Dan dia tahu sekali, dia berhusnuzon dari awal dia beriman, dia sudah tahu sekali bahwa dia punya Allah yang gak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu loh. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, innallaha idza ahabba abadan hamahu anid dunya kama yahma ahadukum maridahu anit ta'am wasyarab. Ya. Dijelaskan bahwa sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jaga dia dari dunia. Seperti tatkala seseorang dari kalian menjaga saudaranya yang sakit dari pantangan makannya dan minuman. Iya. Kalau orang saja peduli sesama saudara muslim yang beriman, ya Allah lebih tentunya. Makanya jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita, jangan. Ya. Ini banyak belakangan ini fitnah pandemi ini membuat kita berubah fungsi gitu loh. Jadi makin kepo dengan sosial media ya. Padahal corona, Covid ini adalah sesuatu yang nyata. Ini virus memang ada. Tapi kan akidah kita memegang la adwa. Tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Ya, wala tiarah. Tidak ada juga yang namanya ramalan-ramalan. Begitulah. Tinggal bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah gitu. Nah, ini banyak orang di belakangan ini nih karena lebih sering megang sosial media, akhirnya ujian berbentuk virus ini membuat dia lupa baca Quran. Membuat dia nih nggak semangat untuk membaca hadis-hadis Nabi gitu lah. Masya Allah, ya, sangat disayangkan sekali. Jadi demi Allah,
Jangan khawatir, Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Bahkan sering kok disampaikan tentang riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah dari Nabi ketika beliau pernah bersabda. Hadis ini riwayat Bukhari, ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yuzakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. 14 abad yang lalu Nabi pernah ngomong begini jamaah. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan. Min nasabin, kelelahan. Wala wasabin, penyakit. Wala hammin, kekhawatiran. Wala huznin, kesedihan. Wala adhan, gangguan. Wala ghammin, ya, seperti hatta syaukah, seperti duri, yushakuha, yang melukainya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya karena itu. Ya, karena memang Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kalau nguji manusia, ya, nggak mungkin di luar batas kemampuan dia, tapi fitrah kemanusiaannya nggak dirubah. Ya, ini simbol cintanya Allah buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami ujian, sakit, ya, atau mungkin ekonomi yang goncang gara-gara pandemi seperti ini. Nggak usah khawatir, ya, asal kita bisa istiqomah, berfungsi, menjadi hamba Allah yang tercipta untuk beribadah, aman. Jangan rubah fungsi itu, gitu loh maksudnya. Makanya tetap kita semangat buat belajar semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya, agar kita ini tahu memang itulah tujuan Allah muliakan kita. Ada antisipasinya gak, Ustaz? Ya iyalah. Di Quran itu Allah berfirman, makanya kata Allah, wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanya pola hidup yang apa adanya, yang apa ya, di tengah-tengah, ya, kulu kata Allah, makanlah, wasrobu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbul musrifin, nggak menyukai orang yang berlebihan. Nah biasanya awal sebuah kerusakan ini ketika kita ini berlebihan dalam makan dan minum, ya, atau mungkin ya kita mengurangi, ya. Ada riwayat lain juga Nabi pernah mengatakan, ma mal abna adam wi'an syarran min batni, ya, min batni hasbu ibn adam luqaymat yakman sulbahu fa in lam yaf'al fasulka li tu'amihi fasulusun li tu'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafasihi. Kata Rasul begini, ma mala abna adam i'an syarran min batni hasbu ibn abdam luqaymat yatman sulbahu fa in lam yaf'al fasulusun li tu'ami wasulusun li syarabi wasulusun li nafasihi. Kita kalau baca hadis-hadis kayak begini nih kan betul-betul merasakan yusrun agama itu. Ad-dinu yusrun, agama ini merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dibikin lari. Nabi tahu ketika diperintahkan jangan berlebihan, ya orang kadarnya beda-beda. Kamu bisa makan nggak nambah, dia nggak bisa, harus nambah. Lambungnya beda. Ya. Makanya dikatakan ma mala abna adam wi'an syarran min batni hasbu ibn adam luqaymat yatman solbahu. Tidak ada bejana yang diisi dengan manusia yang lebih buruk dari perutnya, kata Rasulullah. Makanya kalau memang harus tetap diisi juga, Nabi mengatakan ya udah, cukuplah baginya memakan beberapa syarat suapan sekedar saja, menegakkan tulang belakang dia. Ukurannya sepertiga buat makanan,
sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Tujuannya apa? Supaya nggak terganggu, ibadah kamu nggak terganggu. Ini banyak orang lupa. Hidup ini kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hukum asal manusia Allah ciptakan untuk ibadah. Maka sampai kapanpun ujian yang bakal dirasakan di muka bumi ini harusnya tidak mengganggu konsentrasi ibadah dia. Ya, harusnya nggak mengganggu konsentrasi ibadah dia. Cuma karena memang bacaan teman-teman kiri kanan yang membuat dia panik ketika diuji oleh Allah ini, membuat dia berubah fungsi. Padahal harusnya orang kalau udah diuji sama Allah, ya jangan makin jauh. Iya. Taqarrub ilayya ya'rifka fi syiddah. Makanya dekatkan diri ke Allah ketika kau bahagia. Ketika sudah Allah dekat sama kamu nanti. Iya, ihfazillah yahfazu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, kau akan temukan di mana saja. Nah ini kayak begini nih perlu sering diingetin nih ya. Karena demi Allah, jadi emang begitulah cara Allah mendatangkan kebaikan buat manusia yang harusnya dia tahu cara dia itu bertahan dalam kehidupan ini, mengembalikan fungsi dirinya untuk itu gitu loh. La yaskurullah man la yaskurun nas. Jadilah orang yang kalau bahasa Nabi tadi, la yaskurullah man la yaskurun nas, itu tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Lagi-lagi ditekankan untuk bermanfaat buat banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi ujian yang kau rasa, mungkin saat ini kau menjadi objek yang dikasihani, objek yang ditolong, ya, atau apalah, nggak ada masalah. Ya, kalau emang harus seperti itu, ya kau bermanfaat buat banyak orang. Tapi balaslah dengan doa. Ya, Masya Allah. Allah akan berikan yang terbaik insya Allah. Tidak ada kekuatan, kata Nabi, yang bisa merubah takdir melebihi doa. La yarudul qadha illa doa. Masya Allah. Iya, dari kemarin ramai juga. Ustaz Subhan sakit ya. Iya, alhamdulillah. Tahur insya Allah. Allah baik sama kita. Karena inna Allah ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau uji kita nih ya, dengan bala, itu lambang cintanya Allah. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi ujian. Ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga Allah berikan kesehatan buat jamaah sekalian ya. Jangan dibikin kepo dengan sakit ya. Tetap zikir pagi petang jangan putus. Baca Quran jangan sampai lupa naruh Quran di mana. Iya. Ya, sosial media kurangin sudah. Ini yang namanya virus COVID-19 ini ya udah memang makhluk Allah yang nggak akan pernah berbahaya kecuali izin Allah. Jadi kitanya yang harus berhusnuzon kepada Allah. Ya, jangan malah kita bersuuzon. Kayaknya Allah nggak suka banget sama saya. Ini nih orang sering disindir dalam surat Al-Fajr itu. Famal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara. Iya, kamu sanggup jalanin ujian. Coba kok lagi begini, dada sesek. Ya, duduk mau ngaji, kelayangan pusing. Silaturahmi susah dan lain sebagainya. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Kembalikan semua kepada fitrah Allah ciptakan kita untuk ibadah. Jangan rubah fungsi itu. Keluh kesahlah sama Allah. Ya, jelaskan sama Allah. Maka dijelaskan oleh para sahabat bahwa kalau memang sudah mentok, kita sudah berhusnuzon, karena orang beriman yang kuat Allah sangat sukai. Ternyata memang gola baka amrun, kamu kalah dengan keadaan. Ya mau bilang apa, kita manusia. Ya, nggak ada masalah. Tapi katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penjamin. Ya, kita yang harus tahu. Oh iya, ternyata memang inilah yang terbaik, dan itu yang terbaik. Wallahi, ayat-ayat terakhir di hayat Rasul itu membuktikan kesempurnaan agama. Sering kau disampaikan berkaitan dengan Al-Imran itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam ad-dina.
Ya. Hari ini telah sempurna bagimu agama ya Muhammad. Allah yang bilang langsung, sampaikan kepada umatmu, agama sudah sempurna. Jadi nggak ada yang berbahaya. Sudah jalanin hidup. Ya. Hidup ini bukan tujuan. Dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia ini sijinul mukmin, penjara buat orang beriman. Ayo. Dunia ini bukan tujuan, cuma transit. Jadi jangan gara-gara tempat transit yang seperti ini kita berubah fungsi. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha illa ma kana lillah. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa ma kana lillah, kecuali apa aja yang diperuntukkan untuk Allah. Alim, orang-orang alim. Muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Kita ini orang-orang yang terus belajar. Insya Allah nggak dilaknat sama Allah. Ya, makanya jangan berubah fungsi. Ya nggak apa-apa. Hidup ini ujian. Kau udah sering dibilang. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Maka Nabi mengatakan, wa malijurhim bimaitin ilam. Wa malijurhim bimaitin ilam. Ya. Tidak cuma mayit yang udah nggak diuji, karena udah diuji. Nah, ujian itulah yang kita kasih judul sekarang. Kok Anda berkeluh kesah? Harusnya kan makin khusyuk kita beribadah kepada Allah. Makin jelas, gampang bangun malam, ya, minta yang terbaik sama Allah. Sehingga tak terasa teman-teman yang nggak pernah say hello, sekarang semua say hello. Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah. Bahasa tahur insya Allah. Sama-sama, semoga dijaga juga kesehatan kalian. Hikmah di balik sakit itu banyak sekali. Ya, ini simbol cinta. Ya, maka dibilang tadi, idza habba qauman ibtalahu. Kalau uji manusia. Dan sekarang kitanya kalau diuji begini, didoain sama manusia, la yazkurullah man la yazkurun nas. Bahwa tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang. Masya Allah. Kemudian optimisme itu penting sekali. Kalau pagi berganti dengan siang, siang berganti dengan sore, malam berganti dengan pagi lagi, ada perputaran. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Ya. Nabi mengatakan, innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa'an. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ini khabar Nabi. Makanya itu penting loh, kita belajar tauhid, belajar akidah. Jangan cuma kupas luar gitu. Pelajari terus. Beliau mengatakan innallaha lam yanzilu da'an anzala lahu shifa'an. Kecuali Allah yang menurunkan obatnya. Wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang tidak mengetahui. Jadi nggak semua orang tahu. Di sini arahan untuk ada bentuk sabar dengan berobat. Tanya, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Masya Allah. Subhanallah. Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Ini satu bukti bahwa buktikan bahwa kita ini muslim yang beriman, yang betul-betul nggak gampang terwarnai oleh keadaan. Ya, kita pertontonkan kepada Allah bahwa fungsi hidup kita untuk ibadah ini betul-betul menjadi pemicu semangat kita bila Allah berikan ujian yang berat buat kita. Masya Allah. Am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Muhammad. Jangan jadi kayak orang-orang yang dengki di zaman dahulu. Itu orang kok agamanya padahal kurang bagus, Ustaz. Tapi sehat aja, Ustaz. Ini malah yang agamanya bagus, ngajinya rajin, sakit, Ustaz. Udah gitu disembarangin lagi di rumah sakit dan lain-lain. Akhi. Antum nggak yakin dengan ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya.
Harusnya kamu yakin. Ya, harusnya kita yakin. Ya, karena Allah sudah mengatakan seperti itu. Cuma memang keyakinan itu timbul karena ada usaha untuk menimbulkannya. Dengan cara membaguskan Islam dan iman kita, kemudian kita bertakwa. Jadi atolak yang sering dibahas itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari tempat yang tadi duga-duga Allah janjikan buat dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu janji Allah. Cuma orang bisa tawakal dan dijamin sama Allah itu, ya imannya stabil tidak. Ibadahnya bagaimana? Ya, jangan banyak berkeluh kesah. Jangan dikit-dikit Robbi ahanan, jangan. Sama-sama alhamdulillah lah pokoknya. Kalau lagi sehat ya alhamdulillah, kalau lagi sehat tapi memang sakit ya alhamdulillah ala kulli hal gitu loh. Masya Allah, Allah akan muliakan kita insya Allah nih. Jadi tegas ya. Kita yakin innallaha lam yanzilu da'an illa wa anzala lahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Berhusnuzonlah kepada Allah. Ada orang yang berilmu tahu bagaimana menciptakan formula wasilah Allah turunkan kesehatan buat dia. Atau memang ada yang Allah nggak kasih tahu. Karena kadang-kadang rezeki dokter melalui kita, rezeki ahli herbal melalui kita. Ya, kita ini menjadi penyebab manfaat buat banyak orang. Makanya ayo belajar bersyukur. Ya, man la yaskurun berterima kasih sama Allah. Masya Allah ya. Ini berharap Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak sekali. Baik. Kemudian jelaskan bahwa ada riwayat afwan, ini perkataan Imam Syafi'i ya. Ketika beliau mengatakan la taskunanna baladan la yakuna fihi alimun yuftika andinika wala taibin yunabbituka an amrin bidinika. Nah, janganlah kalian tinggal di satu negeri, kata Imam Syafi'i, fatwa kepadamu terhadap urusan agamamu, dan juga tidak ada dokter yang mengabarkan kepadamu dari perkara badanmu dan kesehatan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seperti hadis Nabi yang mengatakan gini, Al-jar gobladar, Al-jar gobladar. Ya ini Al-jar gobladar itu artinya lihat dulu tetangga baru pilih rumah. Kita kalau mau betul-betul menjadi orang yang mengerti akan kemuliaan, ya, kata Imam Syafi'i, jangan kalian tinggal di satu negeri yang tidak ada padanya seorang alim atau ulama, atau tidak ada dokter tabib yang bisa memberikan wasilah kesembuhan dari Allah. Ya, karena resikonya apa? Banyak manusia ini yang terjebak dalam kesalahan. Ya, penting ulama itu penting. Karena ada ayat yang mengatakan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya sama orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Tanya. Mau bicara agama, mau bicara kesehatan, iya. Tujuannya apa? Supaya jangan rubah itu ayat yang Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kalian di luar batas kemampuan, nggak mungkin. Ya, semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua insya Allah ya. Makanya mudah-mudahan ini sepintas kajian tentang simbol cintanya Allah ini mensupport teman-teman untuk jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Berhusnuzonlah kepada Allah. Ya, karena kita tahu sekali husnuzon dalam syariat ini mendatangkan kebaikan, ya. Dan buruk sangka kepada Allah itu mendatangkan keburukan. Apa? Masih ingat hadisnya? Nabi mengatakan, diskusi, Nabi mengatakan, Allah pernah berfirman,
Ana inda zonni abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku tentang aku. Ana inda zonni abdi bi. Hati-hati, aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Makanya prasangka baik itu kan kembali kepada karakter orang berimannya. Ya, bukan buruk sangka malah sama Allah. Bahkan Nabi sudah kabarkan dengan kabar yang indah kok. Beliau katakan apa? Bahwa inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Ujian itu mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. Masya Allah ya. Taib. Kemudian diketahui pula bahwa kita mengerti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, menginginkan manusia paham bahwa dibahas di awal tadi, perut yang menjadi wadah paling buluk dalam badan anak Adam itu menjadi simbol ya keburukan ke depannya. Kebayang kalau kita nggak berilmu tentang perut kita ini. Ma malabna Adam ya ana syarrun min batni tadi. Kata Nabi, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi ibni Adam ukulat yatman sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam ini memakan beberapa suapan yang menegakkan punggungnya. Jadi bukan wisata kuliner, bukan keliling, bukan. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami. Ya. Namun kalau memang dia nggak bisa seperti yang disampaikan di awal tadi, terbiasa makan banyak, ya Nabi hanya mengingatkan, ya udah nggak apa-apa. Mahal. Tapi ingat, fasulusun li ta'ami. Coba sepertiga perutmu itu isi buat makanan, sepertiga aja. Wasulusun li syarabi, sepertiga buat minuman. Wasulusun li nafasi, dan sepertiga buat napas. Kebayang tidak? Masya Allah ya. Nah, agar kita tahu bahwa memang kita ini makan itu memang, jadi hidup ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, sampai kita betul-betul mengerti, oh iya ya, berarti anak harus melakukan sesuatu yang memang maksimal. Iyalah, ya sayang kalau sampai ujian-ujian kecil ini membuat kita ini nggak beribadah sama Allah, sayang sekali. Ya, Masya Allah. Ya, bahkan dijelaskan bahwa oleh salah seorang tabiin, ya, Al-Hamiyah Ra'sud dawa wa ma'adah baitud da wa awidu ala jismi ma'atad. Ya, penjagaan dari pantangan adalah obat utama, dan perut adalah rumah sarang penyakit. Maka kembalikanlah setiap tubuh pada kondisi biasanya atau normalnya, gitulah. Ini satu bukti bahwa memang disuruh kita introspeksi diri. Kulu minat thayyibat ma razaqnahum. Coba, mungkin banyak makanan-makanan yang kita nggak perhatikan di sekarang ya. Kita dikasih orang, nggak tahu atau bagaimana. Ala kuliah. Jadi intinya sih kalau kita boleh nyimpulin, pandai-pandailah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, supaya nggak gampang terkontaminasi keburukan. Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik ya. Masya Allah, semoga manfaat yang disampaikan ya. Anda nggak bisa panjang-panjang dulu karena masih pendek nih napasnya nih ya. Insya Allah manfaat mudah-mudahan, dan belajar itu mendatangkan kesehatan ya. Silakan yang mau ditanyakan, fadhlu, silakan. Ya, teman-teman dari ya, silakan. Ya, Fahri sih Masya Allah nih, sehat terus yang tadi. Karena kalau lihat Fahri kalau di tempat mangan tuh bahaya. Yang nggak ada mubazir, Allah nggak suka yang mubazir soalnya. Masya Allah, barakallah fikri. Fadhil, silakan. Masya Allah. Jazakumullah khair ya, yang sudah mendoakan ana dari sakit yang Allah ujikan kepada ana.
beberapa hari ini, dan mudah-mudahan ini tuhur insyaallah. Ya, semoga Allah juga jaga kesehatan antuna sekalian, dan diberikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Barakallahu fikum. Taib. Lagi silakan. Fadal, silakan. Setengah jam sudah kita bahas kajiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadal. Nah. Ustadz, saya kan pengen gemuk. Terus kita ahli fitness, apa nih, disuruh banyakin makan. Itu gimana, Ustadz? Ya, kalimat banyak itu bukan berlebihan. Ya, mungkin memang kadar makan kamu selama ini kurang, ditambah aja. Tapi ingat, jangan gara-gara makan akhirnya sampai ngantuk ya. Baca Quran males, belajar males, ya jangan. Lagi nggak usah gemuk-gemuk, udahlah. Ya, anda kalau udah gemuk susah loh ngurusinnya ya. Masya Allah. Silakan, Fadal. Fadal. Tapi kita berhusnuzon bahwa Allah nggak zalim. Ya, setiap penyakit yang Allah turunkan, pasti Allah datangkan obatnya insya Allah. Fadal, silakan. Nah. Ya, Fadal. Ya, makanya kata Allah, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketenangan akan Allah datangkan kembali ke negeri kita ini kalau betul-betul akidah kita bagus. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkat dari langit dan bumi insyaallah. Makanya tadi saya sampaikan ya, pandemi, ujian corona, sakit, ini harus kita yakini ini simbol cintanya Allah sama kita. Jangankan penyakit corona yang berat, mungkin dirasa oleh orang-orang yang susah napas gara-gara begini, napasnya masya Allah ini sampai ya. Demi Allah, ini nggak ada kezoliman dalam hal ini. Ya, iza golabaka amrun faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Insya Allah Allah akan berikan kesembuhan buat kita insya Allah. Ya, kita berhusnuzan kepada Allah. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Setelah puasa Ayyamul Bid, sunahnya berbekam. Bagaimana kalau kita fastu? Apakah manfaat? Pahalanya sama? Insya Allah. Ya, kalau ahlinya yang megang insya Allah. Karena memang itu merupakan pengobatan yang memang diakui dalam Islam. Makanya penyakit apapun kalau bisa tetap kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang terjadi kita di atas Islam. Husnul khotimah. Ya, jadi kita kalau terjadi kematian juga kita sedang di atas sunnah. Allah muliakan kita dengan sunnah tersebut insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang lain, betul. Nah. Sesuai boleh bertanya di luar tema. Mau bertanya jika untuk pembukaan pidato harus memuji Allah dan bersolawat. Bacaan pembukanya bisa bebas Ustadz. Oh iya, bebas apa aja. Tapi kalau khutbatul hajah itu merupakan sunnah yang dibudayakan sejak zaman Nabi dulu ya. Innal hamdalillah khutbatul hajah. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, ada lagi? Silakan. Iya betul nih.
Kalau lagi sakit kita mau bangun dari duduknya 3 kali bismillah gitu, benar-benar. Bagi orang-orang yang gemuk sakit, waduh, jatuh tuh susah bangun. Makanya harus menyemangati diri untuk tetap berhusnuzon kepada Allah lah. Ya, kita yakin sekali lah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita insya Allah ya. Wallahu a'lam. Nah, ya silakan ada lagi. Taib, nggak ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti kita akan cari waktu lagi. Mungkin kajiannya nggak panjang-panjang karena kondisi napas juga belum maksimal. Ya, intinya sih, ayo bismillah kita berhusnuzon kepada Allah. Bahwa Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita insya Allah ya. Tetap jaga ukhuwah di antara kita, jangan bosan saling mendoakan ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia nih. Agar Allah angkat penyakit, wabah dan bala dari negeri ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.